sudah ada lebih dari 50 orang kiai dari di seluruh dunia ya, dan kebanyakan dari orang Indonesia nih, yang mengalami mimpi membenarkan mimpi Muhammad Qasim. Tapi oleh Muhammad Qasim ini saya dibuat berkali-kali menangis, dibuat berkali-kali bergetar hati saya. Nah, jadi alhamdulillah juru takwil ini, yaitu namanya Ustadz Saiful Nizam dari Malaysia. Dia alhamdulillah seorang alim, ya. Sudah lengkap ditakwilkan, dan itulah hasilnya. Kiai sudah membacakan di dalam surat untuk alim ulama. Jadi itu alasan kedua saya. Jadi setelah yakin ditakwilkan, maka saya jadi tambah yakin. Yang alasan ketiga saya tidak perlu harus ketemu Muhammad Qasim dan langsung percaya adalah karena gini. Kami sudah tes, ya. Saya sudah chat langsung dengan Muhammad Qasim dulu melalui Messenger, dan alhamdulillah sekarang beliau sudah memberikan nomor handphone ke saya, nomor WhatsApp-nya. Jadi kalau ada apa-apa saya melalui nomor WhatsApp-nya. Nah, sudah dites. Insya Allah saya yakin beliau orang jujur. Bahkan lucunya seperti ini, ada orang yang memang jahil, orang yang tidak suka dan orang yang selalu menghina Muhammad Qasim. Dia juga akhirnya tahu Facebooknya Muhammad Qasim, kemudian Messenger. Dia katakan, Anda benar mengajak mubahalah umat Islam yang mengatakan sesat. Muhammad Qasim mengatakan, apa itu mubahalah? Dalam bahasa Inggrisnya. Jadi beliau jujur. Padahal sebetulnya di dalam mimpinya ada mubahalah. Hanya bukan kalimat mubahalah, tapi saling laknat. Memang di dalam mimpi Muhammad Qasim, saya katakan, Kiai, ada dua hal yang penting. Pertama, Allah mengatakan, silakan kumpulkan dan manusia dan jin untuk membuat mimpi yang sama dengan mimpi Muhammad Qasim. Dijamin Allah bilang tidak akan bisa. Yang kedua, Muhammad Qasim, jika ada yang mengatakan kamu sesat, maka suruh orang itu datang, dan saya juga akan datang. Mari saling laknat, ya, mubahalah. Saking jujur, dan banyak sekali lah. Pokoknya intinya kejujuran beliau yang sangat jujur. Dan saya berani secara pribadi mengatakan beliau layak juga diberikan gelar Al-Amin karena kejujurannya, ya. Banyak sekali, walaupun sesungguhnya itu pendapat saya pribadi, bukan pendapat organisasi, ya, bukan pendapat teman-teman. Karena saya melihat memang modal Muhammad Qasim itu jujur. Kenapa beliau orang biasa hanya menyebarkan mimpi, ya, kemudian akhirnya menyebar ke seluruh dunia dan banyak orang yang membantu, bahkan dalam hidupnya itu hampir 24 jam untuk kepentingan Muhammad Qasim, karena memang satu modal beliau, kejujuran. Nah, kemudian yang berikutnya alasan saya kenapa tidak harus ketemu dengan Muhammad Qasim dan langsung saya percaya. Saya mengibaratkan ke Kiai itu begini. Kiai, saya pun ketika membaca kitab-kitab ulama atau buku-buku sarjana Islam, saya bisa percaya dengan isi buku itu tanpa harus ketemu dengan penulis buku itu, tanpa harus ketemu dengan ulama-ulama besar zaman para sahabat. Saya tidak perlu harus ketemu dengan ulama-ulama penulis buku, tidak perlu. Tapi lihat isi bukunya. Lihat kalau bukunya ini memang meyakinkan, penuh dengan dalil, penuh dengan hujah yang benar, maka kita bisa langsung percaya. Demikian juga Muhammad Qasim, saya katakan. Jadi saya sambil guyon waktu itu, ya, dan saya coba, karena beliau adalah orang besar, ulama yang cukup dihormati, saya memang agak hati-hati, ya. Jadi mungkin saya nadanya juga berbeda dengan saat rekaman ini. Kalau dengan beliau saya sangat berusaha untuk sesantun mungkin, karena jangan sampai saya seolah menggurui. Kemudian yang berikutnya, ada dua orang Pakistan Kiai, saya bilang, yang dekat dengan beliau, dan saya sering bertanya kepada beliau. Jadi melalui WhatsApp, ya, beliau ini.
Jadi kalau saya ada keraguan, saya ingin tahu tentang Muhammad Qasim, ya saya tanya ke beliau, karena memang hampir setiap hari ketemu dengan Muhammad Qasim ya. Jadi itu alasan mengapa saya tidak perlu harus ketemu dengan Muhammad Qasim untuk yakin. Kemudian poin keenam, bagi saya poin-poin tadi, ya, alasan tadi kenapa tidak lebih ketemu, itu lebih dari tabayun, Kiai saya bilang. Mungkin kalau tabayun malah hasilnya tidak terlalu ya bisa detail ya, karena kita menghargai beliau juga kan, kita tidak mungkin banyak bertanya yang barangkali bisa menyinggung perasaan dan sebagainya. Jadi saya kira tabayun tidak harus bertemu langsung, tetapi dengan berbagai cara. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah sikap Mas Diki sudah menempatkan mimpi Muhammad Qasim lebih daripada hadis yang ada? Jadi karena saya begitu yakinnya dengan mimpi Muhammad Qasim, maka beliau bertanya, apakah sikap Mas Diki menempatkan mimpi Muhammad Qasim itu lebih dari di atas hadis gitu? Mungkin kurang lebih demikian ya pertanyaannya. Saya jawab begini, saya percaya kepada Muhammad Qasim karena justru dari hadis. Jadi artinya kalau sesuai dengan hadis, berarti benar ini. Jadi tentu saya menempatkan hadis di atas mimpi Muhammad Qasim. Karena Muhammad Qasim pun mengatakan itu, Kiai, bahwa kebenaran mutlak itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad SAW ya. Nah, itu yang pertama ya. Makanya saya bilang ketika membaca buku Mirza Ghulam Ahmad, saya sudah tahu tentang nama beliau, kemudian saya baca buku dan itu ternyata bertentangan dengan hadis-hadis yang ada, saya langsung tidak percaya. Jadi hadis, jawaban saya adalah hadis menjadi nomor pertama. Yang kedua, setelah saya pelajari mendalam, mimpi Muhammad Qasim dihadapkan dengan hadis ya, itu punya kedudukan begini, Kiai. Ini luar biasa nih. Pertama, ternyata mimpi Muhammad Qasim itu memperdalam, mengklirkan penafsiran hadis yang berbeda-beda. Jadi penulis buku, ustadz-ustadz yang banyak di mimbar, di YouTube sekarang nih, kan sering berbeda pendapat, Kiai, saya bilang. Justru dengan adanya mimpi Muhammad Qasim itu, justru clear jadinya. Oh, ternyata demikian. Nah, jadi kedudukan mimpi Muhammad Qasim itu menjelaskan, membuka tabir perbedaan, ya, membuka tabir tentang keraguan kita dalam konteks penafsiran ya. Kalau hadisnya sudah benar itu, tidak ada hadis yang keliru ya, apalagi hadis sahih ya. Nah, tapi manusia kan, kita sebagai manusia sering berbeda pendapat. Alim ulama pun dari dulu, kenapa? Karena beda, sekarang sudah banyak aliran Islam, harokah Islam, karena persoalan perbedaan penafsiran kan. Nah, justru mimpinya Muhammad Qasim berperan mengklirkan itu. Jadi kami ini yang sudah percaya dengan mimpi Muhammad Qasim sudah clear semua. Tidak ada lagi yang rancu terhadap, atau bukan rancu, kesalahpahaman penafsiran alim ulama saat ini. Jadi ketika ada ustadz di YouTube bicara tentang itu, kami senyum saja karena kami sudah tahu bahwa Anda keliru bicara, ya. Dan ternyata benar, Kiai. Mimpi Muhammad Qasim sudah lebih 45, mimpinya terbukti benar. Sedangkan ustadz-ustadz akhir zaman sering keliru, sering mengkoreksi. Bahkan ada ustadz yang masih tampil gagah berani, sudah ada 6, saya bilang, kekeliruan, ya, tapi masih juga tampil berani gitu kan. Nah, kalau Muhammad Qasim, alhamdulillah, belum ada satu ucapan pun yang keliru, dan malah yang ada semakin terbukti kebenarannya. Kemudian, alasan berikutnya, bukan alasan, kaitan dengan hadis ini. Nah, dengan kehadiran mimpi Muhammad Qasim ini, justru menggali, mengangkat, memunculkan kembali hadis-hadis sahih ya, yang terlupakan atau jarang digali. Mohon maaf saya bilang, Kiai,
di 14 buku itu tidak ada secuil pun dikaitkan dengan hadis tentang kabar kenabian dalam bentuk mimpi. Karena Rasulullah sudah jelas mengatakan setelah beliau wafat kan kabar kenabian masih ada, tapi dalam bentuk mimpi. Itu tidak ada dalam buku-buku tentang Al-Mahdi. Dan jarang, saya pun tidak tahu ada hadis itu. Bayangkan oleh kiai, saya tidak tahu hadis-hadis tentang kabar kenabian di akhir zaman dalam bentuk mimpi. Nah, kan sudah jelas Al-Mahdi itu orang yang dapat petunjuk di akhir zaman dalam bentuk mimpi, sudah jelas dalam hadis. Jadi petunjuk Al-Mahdi pasti dalam bentuk mimpi, saya katakan kiai ya, pasti, saya yakin dalam bentuk mimpi. Dan walaupun belum tahu tentang hadis ini, saya sudah menduga sebelumnya, walaupun saya tahu mimpi konteksnya adalah dengan apa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, sifatnya memiliki keajaiban. Nah, itulah banyak keajaiban dalam mimpi Muhammad Qasim yang kita tidak duga. Nah, saya kira itu saja poin-poin yang pertanyaan tadi, Kiai ya.